Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Selalu dimotis, selalu dalam motis, selalu dimotis. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya di motis, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio, selalu di podcast Bilgio Skin Clinic. Nah, hari ini saya kedatangan dua narasumber, seorang trainer nasional yang sangat luar biasa, yang nanti akan saya tanya seberapa butuhkah masyarakat itu untuk dimotivasi, atau ada training-training yang lain. Kita sambut dulu dua narasumber kita, yaitu dengan Mas Dede. Assalamualaikum Mas Dede. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Mas Amiruddin. Nah, awet muda terus ya. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Amir? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya lihat ini ya, di lapangan itu banyak keluarga, banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mulai jenuh dengan kehidupannya. Nah, kira-kira saya tanya dulu pada Mas Amiruddin nih. Nah, beliau ini aslinya itu sukanya, spesialisasinya biasanya untuk membangun mindsetnya seseorang. Saya tanya, kira-kira butuh nggak Mas Amir ini, masyarakat ini untuk dimotivasi atau di training? Sangat butuh sekali sebenarnya. Ya. Karena banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tidak paham untuk apa sebenarnya dia perlu dengan motivasi. Ya. Ya. Meskipun pada kenyataannya motivasi di dalam setiap diri sebenarnya manusia itu dia punya motivasi ya untuk bergerak, untuk melakukan suatu tindakan menuju ke arah perbaikan yang lebih baik. Ya. Ya. Tetapi banyak sekali hambatan-hambatan yang dihadapi, ya, terutama sekali ya hambatan-hambatan itu sudah terbentuk sejak manusia itu masih ada dalam kandungan loh. Oh gitu ya? Ya betul. Jadi sudah dalam kandungan, ketika usia kandungan sudah 120 hari, di mana Tuhan sudah meniupkan roh. Nah sebenarnya di situ proses kehidupan manusia sudah dimulai, ya, sudah dimulai. Ya. Nah disitulah sebetulnya efek daripada ibu terutama ya dan juga yang lain-lainnya. Kadang-kadang kita lihat bapak-bapaknya juga mencium ya perut buncit ibunya ya. Itu semuanya masuk di dalam si jabang bayi. Itu sudah sebuah pendidikan. Nah, kemudian ketika dia lahir, nah itu biasanya kita sebut titik nol. Nah, masa 0 sampai usia 18 tahun inilah ini sebenarnya yang membentuk daripada karakter daripada seseorang. Ya, itu. Nah, hasil daripada pembentukan karakter ini bisa macam-macam. Ya. Ada yang bagus, berarti dia memiliki semangat hidup yang tinggi. Ada juga yang adem ayem aja. Ada juga nih yang perlu, kalau nggak dipecut dia nggak jalan. Nah disinilah sebetulnya perlu pemahaman bahwa setiap diri meskipun dia sudah memiliki motivasi ya, yang itu berasal dari dalam diri, dia perlu untuk mendapatkan sesuatu dari luar. Ya, orang lain gitu ya. Orang lain, tentunya orang ketiga, ya yang mampu untuk membangunkan ya semangat gairah kehidupannya untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Jadi mau nggak mau itu sebetulnya ya, kalau kita mau berpikir secara jernih, setiap diri itu terutama keluarga ini dia perlu ya untuk mendapatkan sesuatu motivasi yang berasal dari luar. Ya. Karena efek dari sejak kecil tadi ya bisa membentuk karakter. Aslinya meskipun diri sendiri sudah punya motivasi, tapi masih butuh orang lain. Karena apa? Kadang-kadang bingung, kenapa saya begini? Harusnya saya bisa, tapi kok nggak bisa.
Nah, sekarang kita tanya kepada trainer yang kedua yaitu Mas Dede. Nah, orang ini kan sudah terbentuk karakter nih pada usia 18 sampai dewasa. Nah, kira-kira siapa saja sih yang berpengaruh selain mungkin orang tuanya, atau siapa lagi yang bisa membentuk atau menguatkan karakternya seseorang ini? Siap. Oke, terima kasih Dr. Edi. Jadi motivasi itu ya, motivasi itu di sini kita dari yang paling circle terdekat dulu. Ya, jadi mungkin memang ada motivator atau siapa yang nanti bisa memotivasi kita, tapi sebenarnya yang lebih utama itu dengan circle terdekat dari setiap individu tadi itu. Yang dalam hal ini adalah keluarga. Ya, di keluarga itu ini benar-benar harus mensupport dok, harus benar-benar mensupport apa saja yang dikerjakan oleh setiap individu tadi. Contoh misalnya gini, kita sudah bekerja nih, kita sudah siap bekerja, siap dengan skill kita, performa kita untuk bekerja. Tapi kalau kita mau berangkat di rumah ribut, masa ya enak dong kerjanya? Betul kan? Nah, jadi keluarga itu yang terpenting. Jadi buat teman-teman semuanya, jadi jangan sampai ini ya, tidak memperdulikan keluarga. Jadi keluarga itu sakinah, harmonis itu wajib, gitu ya. Itu wajib dong. Jadi kenapa? Karena dengan adanya keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah di belakang kita, ini benar-benar akan mendorong dan akan menarik rezeki yang akan kita perjuangkan. Betul. Saya memahami sambil kesimpulan sedikit ya. Jadi seseorang itu karakter terbentuk sebenarnya sejak ada di kandungan, begitu ya, Mas Amir. Nah, terbentuknya ini sebenarnya akibat aktivitas dari yang paling terdekat, kedua orang tuanya, kan begitu. Dan kedua orang tua ini sangat berpengaruh sekali pada waktu aktivitas dewasa, mau di tempat kerja atau di tempat kuliah. Nah, ini kalau tidak match antara keluarga dan yang bersangkutan, ini sangat berbahaya. Sangat sekali, dok. Benar. Ini saya dengar ini kedua trainer ini mau membuat suatu seperti kayak camp ya, bootcamp. Jadi yang dinamakan menarik sekali ya, building family character. Jadi nanti semua akan dibentuk dari keluarga, mulai dari istri, anak, ayah, itu nanti bisa dikumpulkan ya di MOM ya. Jadi beliau akan membuat suatu camp yang kira-kira akan bisa merubah karakter kita yang mungkin sejak kecil terbentuk tidak bagus, yang jadinya negatif akan menjadi mental block, bukan begitu ya? Nah ini akan diselesaikan sama mereka berdua ini ya. Mungkin nanti saya juga akan membantu. Jadi siapa aja yang melihat video ini, silakan nanti bisa kontak kita secara langsung, kita akan membantu baik secara komunitas, dan itu tiap keluarga harus ikut. Ya, betul. Berapa hari biasanya building family karakter ini dibutuhkan? Kalau untuk seminarnya, seminarnya di awal mungkin 1 hari kita bisa full day gitu. Full day. Lanjut kita nanti ada bootcamp itu kurang lebih 2 hari. Oh gitu ya. 2 hari nanti kita benar-benar menyatukan visi dan misi di circle keluarga ini, biar nanti untuk mendorong setiap kemampuan individu yang ada di dalam keluarga tadi. Gitu dong. Jadi 1 hari seminar full. Full apakah langsung 2 hari itu yang 1 hari seminar full, yang 1 hari baru kayak outbound gitu? Enggak. Jadi yang sehari itu kita benar-benar seminar. Jadi dari situ kita orientasi dulu. Orientasi, observasi. Nih kebutuhannya apa nih keluarga satu nih. Nah, jadi kan tiap keluarga kan pasti problemnya beda-beda dong. Nah, dari situ kita bisa klarifikasi, oh ini buat ini cocok, ini buat ini cocok. Nah, begitu masuk bootcamp baru kita hajar nanti dong 2 hari itu. Bagus sekali. Jadi sahabat bahagia, ini adalah suatu program yang bagus di Master of Mind School. Jadi suatu training yang namanya building family character. Jadi membangun karakter satu keluarga, bukan hanya ayahnya, bukan hanya ibunya. Jadi satu keluarga supaya apa? Frekuensinya sama, sehingga apa yang mau dicita-citakan itu mudah tercapai. Jangan sampai di rumah timbul keributan, di tempat kerja akhirnya mengurangi rezeki. Katanya begitu ya. Benar sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ayo cepat segera hubungi kita di MOM, bisa nanti langsung menyiapkan kapan waktunya, bisa koordinasi dengan beliau-beliau berdua ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.